teman-teman, di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang fungsi dan cara kerjanya BMS. Di pertemuan kali ini saya mau bahas tentang ANT BMS yang sudah saya janjikan kemarin itu ya. Jadi bentuknya ANT BMS itu seperti ini ya teman-teman. Ini ada dua macam yang saya pegang, yang ini model lama dan yang ini model baru. Saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di ANT BMS ini. Untuk yang pertama saya akan bahas yang model lama dulu ya. Di ANT BMS ini kekurangannya dan kelebihannya itu pasti ada, itu jelas. Untuk kelebihannya saya akan bahas terlebih dahulu. Dan untuk kelebihannya itu ANT BMS itu dia sudah smart BMS ya. BMS ini sudah bisa diatur melalui Android maupun iPhone. Ini sudah ada aplikasinya untuk setting BMS ini. Dan untuk kelebihannya yang model lama ini ya, untuk start auto balance-nya itu bisa di bawah 3,8 volt. Ini untuk yang model lama. Terus kelebihannya lagi, tingkat protect-nya itu nggak terlalu tinggi. Jadi ketika ada pemasangan baterai di sepeda listrik maupun kendaraan listrik lainnya, ketika ada konsleting kecil, seumpama ada satu serabut yang dia itu gandeng, ini nggak akan protect ya, kalau hanya satu. Tapi kalau ketika itu kabel yang konslet itu keadaan diikat atau istilahnya dipaten, baru akan protect. Itu kelebihannya. Kadang kalau kita mempunyai baterai yang terlalu responsif kan repot juga ya, apabila dikit-dikit konslet, dikit-dikit protect. Nah, itu akan sangat merepotkan sekali. Cuman di ANT BMS ini sudah dikasih untuk tombol on off-nya. Jadi di sini ada konektor di bagian sini, itu kabelnya bisa dikeluarkan di luar rangkaian, dikasih saklar atau apa istilahnya. Ketika teman-teman itu di jalan, sepedanya kehujanan atau apa, mengalami konsleting, di situ teman-teman bisa on-kan ANT BMS ini. Lalu kita cek di Android, apabila tidak ada koneksi atau apa dari baterai, nggak ada pergerakan ya, berdasarkan keadaan mati, kita cek melalui aplikasi, oh ternyata ini konslet, kita bisa langsung restart ulang, habis itu setting ulang, sudah nyala lagi dah BMS-nya. Itu dengan catatan yang konslet itu udah selesai masalahnya. Tapi ketika konsleting itu belum selesai masalahnya, ya sama saja kan. Ketika kita sudah setting, sudah dinyalakan, BMS-nya pasti akan protect lagi. Dan nggak itu saja ya, untuk kelebihannya yang model lama ini bisa dipergunakan minimalnya di 10 sel sampai 32 sel. Itu kelebihannya. Jadi teman-teman ketika merakit baterai lithium pingin output yang tinggi, untuk ANT ini untuk yang tipe barunya dia sudah mengeluarkan di 450 ampere. Itu untuk packnya segitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu bingung lagi, wah ini kalau seumpama kita pakai BMS kemungkinan dia akan protect karena beban kita terlalu tinggi. Jadi untuk ANT BMS ini sudah mengeluarkan yang 450 ampere, dan apabila itu masih kurang ya sudah, solusinya kita outputnya no limit. Jadi langsung dari baterai kita ambil, langsung masukkan controller. Caranya seperti itu ya. Ini untuk yang model lama, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga kita itu sudah dikasih untuk sensor proteksi. Setiap selnya itu dikasih sensor. Jadi ketika ada overheat, ini ANT ini bisa langsung protect. Jadi protectnya ANT ini yaitu ketika dia over current ya, terus over voltasenya, under voltage, itu dia langsung otomatis protect. Kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, ketika selnya baterai putus pun ANT ini juga nggak mau dicas, dia langsung protect juga. Dan ANT BMS itu nggak hanya mengeluarkan dua tipe ini saja, dia mempunyai tipe terendah yaitu di angka 100 ampere, dan maksimal tipe tertingginya itu di 450 ampere. Ada yang 16S, ada yang 20S, ada yang 24, dan yang tertinggi yaitu 32S, atau kalau kita merangkai baterai lithium secara seri sampai 32S itu ketemunya 96 volt ya. Itu untuk penjelasan yang model lama, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita mau bahas tentang ANT BMS yang model baru. Oke, sekarang kita bahas untuk ANT BMS yang model baru. Yang saya pegang ini 24S, dia size-nya yang model seperti ini ya. Ini lebar, cuman dia agak tipisan daripada yang ini, yang 32S
12S dia agak kecilan, nggak terlalu lebar, cuman dia tebal. Sama saja sebetulnya ketika ini ngeflat seperti ini, itu mungkin size-nya sama. Cuman perbedaannya di sini yang satu ini 24S dan yang satu ini 32S ya. Nih, dan saya akan mulai untuk jelaskan kelebihan dan kekurangan yang model baru. Untuk yang model baru ini itu fiturnya banyak. Yang terutama itu di sini mulai jenis baterai pun ada. Semua jenis baterai itu ada di sini. Jadi kita nggak perlu untuk tentukan, oh ini jenis baterai Lipo 4, ini jenis baterai Li-ion, ini jenis baterai polimer. Jadi di sini sudah ada pilihannya. Teman-teman tinggal klik dan di situ sudah ada ya untuk Li-ion, Lipo 4, Li-ion, polimer pun juga ada di sini ya. Jadi kelebihannya itu. Kalau untuk yang satunya tadi yang model lama itu nggak ada fiturnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan Lipo 4 atau Li-ion, teman-teman harus tentukan voltasenya sendiri. Menurut saya itu agak ribet. Ketika kita baru belajar mungkin kita kurang tahu ya voltase baterai itu untuk Li-ion berapa, Lipo 4 berapa, untuk maksimalnya itu berapa, under voltage-nya berapa, itu kan biasanya kurang paham. Jadi kalau yang di BMS yang model baru ini itu fiturnya sudah lengkap, itu kelebihannya itu. Terus kelebihannya lagi untuk yang ini agak susah dibobol. Dalam artian gini, ketika teman-teman membawa motor listrik teman-teman itu ke tempat lain, ngumpul sebarang teman, habis itu ketemu teman yang dia juga suka merakit baterai lithium. Kalau yang model lama itu bisa orang terkoneksi masuk ke situ. Jadi kita nyalakan aplikasinya, kita konekkan, nyala, itu biasanya teman-teman suka ngerjain. Jadi BMS itu dimatikan dan ketika kita mau pulang itu bingung. Lah, sepedanya kok mati, kenapa ini, kan gitu. Tapi jangan khawatir, untuk mencegah itu teman-teman juga ada tombol on off nya. Tadi sudah saya jelaskan untuk tombol on off nya kan itu kan ada, semua ANT BMS ada tombol on off nya, soketnya ada di sini. Itu kita kasih kabel dua kan, kabelnya soketnya ada dua, itu keluarkan, kasih switch ya atau saklar, itu memudahkan ketika ada protek apa dikerjain temen, itu sangat mudah untuk menyalakannya. Tapi ketika kita nggak dalam keadaan ini nggak dipakai tombol on off nya, kita hanya memanfaatkan ketika dicas baru bisa nyala ANT BMS nya, itu sangat merepotkan. Jadi ketika ada protek atau diganggu temen, ya sudah, kita harus dorong bawa pulang motornya ya, kita bongkar baterainya, di restart, setelah itu setting ulang baru bisa nyala lagi. Tuh kelebihannya yang ini seperti itu, dia nggak bisa dibobol ya. Terus untuk kekurangannya ANT BMS yang model baru ini, dia itu minimal balancingnya di angka 4,1 volt. Kurangannya itu, jadi ketika baterai itu keadaan voltase di bawah 4,1 itu rentan akan down, rentan nggak balance. Dan ketika baterai nggak balance, kena beban yang sangat tinggi, biasanya dia mau cut off atau otomatis mati ya, kurang lebih seperti itu menurut saya. Tapi untuk ANT BMS yang model lama tadi itu untuk start balancingnya bisa di bawah 3,8 volt, jadi bisa untuk mengurangi resiko selnya putus kalau untuk yang lama itu ya. Kalau untuk yang baru ini untuk maksimal maksimal balenya di 4,2, minimalnya di 4,1. Jeleknya yang model baru itu. Dan untuk yang model baru ini kekurangannya lagi yaitu ketika kita sudah setting itu setelah di set itu hilang. Jadi kita kemarin setting apa ya? Kita tentukan voltasenya ini berapa. Nah itu nggak mau, dia itu langsung hilang. Ketika kita save, habis itu netral lagi. Nah gitu. Jadi ketika teman-teman seumpama baru pasang, baru beli model ANT yang baru ini, dan setelah itu merakit lagi, mau setting, kita harus mikir lagi. Kalau seumpama ini ada kan kita tinggal screenshot, setelah itu kita tinggal lihat datanya berapa, voltasenya berapa, untuk maksimal voltasenya berapa, minimalnya berapa, under voltage-nya itu berapa, itu kan lebih gampang ya. Dan untuk cara pemasangannya teman-teman ini sangat gampang sekali ya. Untuk ANT BMS ini sudah ada tulisannya di situ, yaitu di sini ini ada B-min, ini ada B-min. Ini masuk ke power baterainya ya. Jadi minus baterai ini. Dan di sebelah sini ada ini, di baliknya ini ada C. Ini yang artinya itu charger ya. Artinya itu. Jadi ini outputnya yang ke charger. Terus untuk pengkabelan yang ini di konektor ini, yang sebelah sini dan sebelah sini itu beda. Bedanya
Di sini ada kurang lebih 10 kabel dan yang di sini 14 kabel ya. Untuk cara pemasangannya di sini diawali dengan kabel minus warna hitam. Setelah itu cara pemasangannya kita lompati. Jadi setelah main plus dan seterusnya di pangkal ada kabel warna merah. Itu ditaruh di bagian plus baterai yang fungsinya untuk power supply ini ke aplikasinya. Jadi untuk menghidupkan BMS ini. BMS ini bisa nyala meskipun tidak dipasang kabel warna merah itu. Cuman kita nggak bisa connect untuk aplikasinya. Itu ya. Di pangkal sini ini di bagian ujung sini ada kabel warna hitam dan di bagian sebelah kanan sini, ini yang kanan, ini ada kabel warna merah untuk power supply ke ANT-nya ini untuk menghidupkan biar kita bisa connect ke aplikasinya. Tuh sangat mudah sekali ya. Kalau untuk ANT BMS itu dia menurut saya BMS yang saat ini itu lumayan bagus di kalangan BMS yang lainnya ya, daripada yang untuk yang biasa-biasa itu kan kalau ANT itu mengeluarkan dia sudah smart BMS semua, mulai yang 100 ampere sampai 450 itu sudah smart semua. Jadi kita tinggal setup di Android untuk jenis baterainya apa, under voltage-nya berapa, untuk over voltage-nya berapa, itu bisa diatur di Android daripada untuk BMS yang biasa-biasa itu. Jadi ketika ada kerusakan, ini masalahnya apa, penyebabnya apa, kita nggak tahu. Cuman kalau di ANT BMS itu data recordnya itu ada kecanggihannya ANT. Jadi baterai ini baru protect itu masalahnya apa, di situ itu tertera semua teman-teman ya. Di aplikasi ada semua. Ini baterai ini habis kena air atau itu protectnya itu habis ada konsleting di dalam maupun di luar baterai pack itu sendiri, itu di situ ada datanya ya. Untuk kekurangannya lagi yang model baru ini dia itu terlalu sensitif. Saya nggak sukanya itu yang model baru ya. Mungkin dia upgradean dari yang lama, dari konsleting itu nggak terlalu sensitif, maka dia upgrade lagi untuk model yang terbaru ini terlalu sensitif. Satu serabut pun cetes gitu, dah cut off. Dia over voltage, cut off. Over current, cut off. Tuh nggak enaknya untuk yang model baru itu. Tapi dia itu security sistemnya sangat bagus sekali. Karena apa? Ketika ada protect dikit, over voltage, under voltage, over current itu dia itu sangat responsif sekali. Dia itu respect banget dengan apa yang terjadi dalam sebuah rangkaian baterai itu. Ketika ada konsleting di luar rangkaian pun dia akan langsung protect ya, karena dia selalu menjaga. Cuman terkadang ketika kita menggunakan baterai lithium untuk power supply yang terlalu tinggi, itu teman-teman itu nggak pernah menggunakan BMS ini. Jadi BMS ini digunakan hanya untuk memantau kapasitas selnya, itu masih bagus atau enggak, down selnya itu berapa gitu. Jadi outputnya itu di no limit. Jadi main plus baterai langsung hajar keluar. Setelah itu BMS ini hanya untuk pengisian daya saja. Ya untuk keamanannya gimana mas? Untuk keamanan ya kurang aman. Cuman kita bisa mendapatkan power yang maksimal untuk mensuplai sebuah motor listrik dengan daya motor yang tinggi. Maksudnya dengan kapasitas BLDC itu yang kapasitasnya sampai high speed yang 15.000 kW itu mampu karena outputnya di no limit. Tapi ketika kalian menggunakan baterai lithium itu untuk harian atau untuk istilahnya nyantai-nyantai lah, ngopi nongkrong kayak gitu, menurut saya lebih bagusnya itu ANT BMS ini dipergunakan ya di limit aja. Maksudnya outputnya dari BMS ya udah dikeluarin, itu yang dipakai, nggak usah no limit, itu lebih bagus. Jangka panjangnya lebih bagus seperti itu. Sel nggak mudah putus, kita bisa istilahnya memakai baterai dengan jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ANT ini, kelebihannya itu. Tapi ketika teman-teman menggunakan yang no limit, ANT ini hanya untuk memantau, terus fungsi smart BMS-nya ini untuk apa kan gitu. Tapi ketika teman-teman menggunakan ANT BMS ini dengan output yang diberikan dari BMS ini, itu saya rasa sudah maksimal. Botol EM150 itu mampu dia ya untuk mensuplai botol EM150 itu untuk 300 ampere ini sudah mampu. Dan apabila ini kan malah ANT BMS mengeluarkan yang model terbaru itu 450 ampere, itu untuk tipe Nanjing atau DJB yang kapasitas 550 ampere pun sepertinya juga mampu. Untuk controller yang packnya segitu ya, kalau continue masih 550 berarti packnya berapa kan kita nggak tahu. Oke teman-teman, setelah ini saya akan tunjukkan sebuah cuplikan di mana yaitu saya merakit
sebuah baterai lithium dengan menggunakan sel lipo atau ion polimer ya. Di situ saya menggunakan ANT BMS dan juga menggunakan BMS yang biasa untuk output yang no limit. Seperti apa cuplikannya? Saksikan terus videonya. Oke, jadi kurang lebih penjelasan saya mengenai ANT BMS seperti itu ya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan apabila teman-teman ada masalah tentang baterai lithium, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, gimana? Sudah tonton untuk rangkaian baterai lithium saya? Silahkan komentar menurut pendapat kalian gimana, kurang bagus apa enggak. Silahkan komentar ya, kasih nilai 1 sampai 10, nilainya berapa silahkan sertakan di kolom komentar. Oke, mungkin untuk penjelasan saya mengenai baterai lithium kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan yang terakhir, support channel ini caranya yaitu subscribe, like, comment, and share. Ojo lali subscribe lur, gratis rambayar. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, and bye.